Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyada uqula awliyaihi ila tauhidihi wa hudaha. Bismillahi majriha mursal. Subhanahu ta'ala min jabbarin azimin la yumathalu wa la yudaha. Fajalla rabban wa azza malikan wa ta'ala ilaha. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tatanaha. Ashhadu an la ilaha illallah syahadata man arafa madlulaha lamma talaha. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi yubayyinu kalimatat tauhidi lafzaha wa ma'naha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina 'addu ala sunnatihi bin nawajiz wa tamassaku bi rawha wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahul Imam Tirmidzi an Abi Dzar Jundub ibni Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Atau dalam riwayat lain, biyadiyal amru uqallibul laila wan nahar. Anak Adam atau manusia, kata Allah di dalam hadis qudsi, itu selalu mencela masa, mencela waktu ya. Karena kebiasaan zaman jahiliyah itu orang mencela-cela waktu, karena dianggap waktu itulah yang membuat ini dan sebagainya. Kita juga kadang-kadang sering mengatakan, coba saya begini, coba saya begitu ya. Ada penyesalan-penyesalan yang terjadi, seakan-akan kita tidak rela yang terjadi itu seperti itu. Coba saya begini, coba saya begini. Padahal pilihan-pilihan kita sudah kita ambil. Anak Adam mencela waktu, kata Allah, padahal akulah sang waktu. Kalau dalam terjemahan bahasa Arab, an-dahru, akulah sang waktu. Tapi dalam pemaknaan tidak boleh, karena waktu adalah makhluk, sehingga ditakwil kalimat ini menjadi akulah pemilik waktu, akulah pengendali waktu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balik malam dan siang. Para hadirin sekalian, karena itu mencela waktu seakan-akan di situ dikatakan oleh ulama Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menerangkan, karenanya kalau kita mencela waktu itu sama dengan mencela pemilik waktu atau pengendali waktu, yaitu Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Maka tidak boleh kita mencela waktu, tidak boleh kita mencela masa, tidak boleh kita mencela zaman. Ini zaman begini, kenapa saya lahir sekarang, kenapa saya nggak lahir dulu, kenapa begini, kenapa begitu. Banyak
penentangan terhadap takdir Allah kepada dirinya, yang ini bisa membawa kepada kekufuran, yaitu keluar dari Islam. Karena menolak takdir itu artinya meruntuhkan satu rukun iman yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Naudzubillah min dzalik. Para hadirin sekalian, Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan waktu sampai dari fajar. Allah di dalam satu ayat Quran namanya wal fajri, demi fajar. Fajar lewat masuk duha, Allah bersumpah dengan duha, wat duha. Duha lewat masuk tengah hari di dalam surat Asy-Syams, wan nahari, demi siang. Masuk asar waktu sore, wal asri. Masuk malam Allah bersumpah wal laili, wal laili idza yaghsha, dalam surat Asy-Syams, wal laili idza yaghsha, demi malam, demi fajar, demi siang, demi sore. Kenapa waktu dijadikan objek sumpah Allah? Karena banyak waktu yang bisa mencelakakan manusia. Bukan waktunya yang mencelakakan manusia, manusia yang tergilas oleh waktu. Waktu adalah berputar, gugusan zaman yang berputar terus berjalan. Kita senang, kita tidak senang, kita ridho, kita tidak ridho, kita manfaatkan, tidak kita manfaat. Waktu berjalan. Semua orang dikasih 24 jam oleh Allah. Tapi dari 24 jam itu, ada orang yang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, ada orang yang menyia-nyiakannya sehingga menjadi masa yang terbuang percuma. Imam Ghazali mengingatkan bahwa bahkan, kata Imam Ghazali, setiap detik, setiap nafas, entah berapa hari, berapa kali kita bernafas sehari, mungkin belum pernah ada yang menghitung. Karena sejak lahir kita bernafas. Setiap nafas itu adalah jauharatun, adalah permata, kata Imam Ghazali. Yang nafas itu harusnya merupakan titipan dari Allah. Ketika kita masih bernafas, artinya kita masih ada kehidupan. Ketika masih ada kehidupan, di situ ada kesempatan. Ketika ada kesempatan, dimanfaatkan atau tidak, waktu dipergunakan atau tidak, itu akan menjadi hisab di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sebuah hadis mengatakan tidak akan tergelincir kaki seorang anak Adam di neraka sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya yang ditanya adalah an umrihi bima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Setiap kita punya umur. Umur adalah batasan hidup kita yang sudah ditentukan sebelum kita lahir di rahim. Ada yang dijatah pendek umurnya, ada yang dijatah sedang umurnya, ada yang dijatah panjang umurnya. Semua kita punya umur. Semua kita punya umur. Mungkin kalau digambarkan di kepala kita ada angka-angka, di mana angka-angka itu menghitung mundur berapa lama lagi umur kita. Seakan-akan seperti itu, ada countdown, ada hitung mundur, di mana insya Allah kita yang ada di tempat ini lebih banyak menghabiskan umur ketimbang sisa umur yang tersisa. Mereka yang sudah umur 40-50 tentu lebih panjang dia sudah hidup dibanding berapa lama dia akan hidup. Tentu semua kita mengharapkan umur yang panjang, ya, penuh berkah, dalam sehat walafiat, bisa menikmati hari tua. Itu harapan semua kita. Tapi tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, maka umur itu bukan soal panjang pendeknya,
tapi seberapa umur itu sebagai titipan Allah, sebagai nikmat Allah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, tahun 2024 di negara kita menyaksikan peristiwa besar, yaitu pemilu, pilpres, dan baru saja kemarin pilkada. 1 tahun kita habis energi kita untuk politik. Dan di tahun ini pula di dunia terjadi banyak peristiwa. Yang baru saja terjadi di Suriah, kepemimpinan yang sudah berlangsung sekian lama pun runtuh, masuk babak baru. Ketegangan antar kekuatan dunia semakin kencang. Di sisi yang sama, di saat yang sama, ekonomi makin sulit. Kita makin dengar negara-negara yang menjadi raksasa-raksasa ekonomi. Jerman, Inggris, Prancis, termasuk hari ini kita dengar juga China yang merupakan raksasa-raksasa ekonomi, hari ini mengalami kesulitan di dalam ekonominya. Maka banyak kemudian pakar yang memprediksi tahun depan kelihatannya akan mendung menggelayuti ekonomi kita. Ini refleksi kita ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi dan kemudian kita simpulkan. Lalu kemudian sebagaimana dalam Al-Hasyr kita rencanakan untuk yang akan datang. Surat Al-Hasyr yang tadi saya baca di awal khutbah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memandang apa yang sudah dikerjakannya untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para ahli tafsir mengatakan amal-amal yang terlalu itu adalah kehidupan dunia, besok itu maksudnya adalah akhirat. Artinya amal kita di dunia harus diproyeksikan, dipandang, semua akan menjadi objek pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, maka menghadapi tahun yang akan datang, kita pun harus punya resolusi yang positif. Resolusi tahun baru pada hakikatnya adalah niat, adalah azam. Azam dalam bahasa Arab artinya tekad kuat. Apa yang kita niatkan, yang akan kita lakukan, itu harus ada. Karena setiap mukmin itu harus menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Imam Ali mengingatkan kita, orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dia adalah orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena dia tidak punya perubahan hari ini. Orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, dialah orang yang celaka, karena kebaikan yang lalu pun tidak bisa dia pertahankan hari ini. Dan orang yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin, tentu dia akan beruntung. Kenapa? Karena dia mendapatkan kebaikan yang lebih daripada yang kemarin. Maka para hadirin sekalian, niatkanlah, resolusikanlah untuk tahun depan ini apa yang terbaik untuk kita. Susunlah rencana-rencana yang realistis, yang strategis, yang operasional, yang praktis, yang bisa dikerjakan, sehingga kita bisa nanti mengevaluasi kembali pada waktunya kita menyelesaikan tahun yang akan datang. Apakah rencana-rencana kita telah berjalan dengan sebaik-baiknya?